Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1099. Aku akhirnya bisa berpura-pura, secara aktif menarik diri dari kompetisi Wanzu. Mendengar perkataan An Mujin, wajah tetua tertua keluarga An langsung pucat pasi. Kompetisi Wanzu, ini bukan sekadar kompetisi. Ini juga tiket ke rumah sakit utama. Sama seperti An Qinghan, setelah mendapat juara pertama, karirnya mulai menanjak pesat dan ia langsung dipindahkan ke rumah sakit utama. Akhirnya, ia menjadi kepala Akademi Seni Bela Diri di rumah sakit utama. Dan keluarga An juga mendapatkan banyak sekali manfaat karena dia. Jika An Mujin juga bisa mendapatkan juara pertama dalam kompetisi Wanzu, dia pasti akan bisa masuk ke sekte pedang di rumah sakit utama dan memperoleh lebih banyak sumber daya pelatihan. Pada saat itu, status keluarga An di rumah sakit utama akan membaik lagi. Dapat dikatakan bahwa keluarga An sedang memainkan permainan catur besar. Namun dia tidak menyangka bahwa An Mujin benar-benar akan menyerahkan tempatnya di kompetisi Wanzu atas inisiatifnya sendiri. Orang tua itu berteriak marah, "Kau sangat picik, kau sangat picik." Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di kejauhan. Dia harus segera kembali dan melaporkan masalah ini kepada kepala keluargaan. Tenang. Kepala keluargaan saat ini bernama An Ling, seorang pria parubaya berusia 40-an. Setelah mendengarkan perkataan tetua agung, An Ling terdiam sejenak, lalu berkata, "Biarkan aku mendengar apa yang dikatakan Qinghan." Sambil berbicara, dia mengeluarkan jimat transmisi suara. Sesaat kemudian, suara An Qinghan terdengar dari catatan transmisi suara. "Bagus sekali, pria berkeluargaan." Mendengar perkataan An Qinghan, An Ling menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap tetua agung, "Kau juga mendengarnya?" Sang sesepuh ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Patriark, masalah ini." An Ling tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu ingin mengambil inisiatif dalam masalah ini?" Ekspresi wajah tetua itu tiba-tiba berubah, dan dia segera membungkuk, "Ketua, saya telah bertindak gegabah dalam masalah ini." An Ling menatap si tetua, "Jika Mujin benar-benar mendapat tempat pertama, apakah kau benar-benar berpikir ini akan menjadi hal yang baik untuk keluargaanku?" Sang tetua agung terkejut, wajahnya penuh kebingungan. An Ling menghela napas pelan, "Tentu saja. Jika Mujin benar-benar memiliki kemampuan ini, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik baginya dan keluargaanku. Tetapi semuanya memiliki dua sisi. Pada saat itu, keluargaanku akan terlalu mencolok. Seperti kata pepatah, pohon yang menonjol di hutan akan hancur oleh angin. Keluargaanku tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi badai di markas sekarang. Apakah kamu mengerti?" Tetua agung itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Patriark, kalau begitu Qinghan." An Ling menggelengkan kepalanya. Qinghan berbeda. Dia secara pribadi diakui oleh dekan dan master pavilion Nalan. Oleh karena itu, ketika dia bangkit dengan kuat, dapat dikatakan bahwa para dewa menghindarinya dan tidak berani mempermalukannya, apalagi menekannya. Qinghan juga cerdas. Setelah memasuki markas, dia tidak berpartisipasi dalam perselisihan faksi apapun dan menjadi menteri tunggal. Tetapi jika keluargaan saya menghasilkan monster lain seperti ini, maka keluargaan saya hanya akan memiliki dua pilihan. Baik untuk mendekati kelompok kekuatan tertentu, atau untuk langsung ditekan, atau bahkan si jenius akan mati muda. Ekspresi tetua agung itu berubah. "Patriark, ini." An Ling berkata dengan lembut, "Di mana ada orang, di situ ada konflik. Selain itu,
Ada begitu banyak sekte dan keluarga di akademi. Selain itu, akademi berkembang begitu cepat. Kue itu semakin membesar. Manfaatnya mengerikan. Semua orang ingin mendapatkan bagian terbesar. Atau bahkan semuanya. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Jangan bicarakan itu. Itu berbahaya." Saat dia bicara, pandangan rumit terpancar di matanya. Keluargaan sekarang berbeda dengan sebelumnya. Itu semua karena apa yang pernah dilakukan keluargaan kepada Ye Guan dulu, yang menyebabkan kedua dewa bela diri itu tidak pernah datang lagi ke keluargaan selama bertahun-tahun. Kalau saja kejadian itu tidak terjadi, dan keluargaan masih mendapat dukungan dari dewa bela diri, kenapa mereka harus takut dengan pusaran air itu? Dewa bela diri manapun yang keluar sudah cukup untuk mengejutkan segalanya. Keluargaan saat ini harus tetap rendah hati dan berkembang perlahan-lahan. Sang tetua agung menundukkan kepalanya dan tetap diam. Ia memang tidak menyangka bahwa akademi menjadi begitu rumit. Seolah tengah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Anling, Mujin. Setelah hening sejenak, Anling berkata, "Anak ini masih terlalu muda dan belum cukup tenang. Dia perlu lebih banyak pelatihan." Sang tetua agung mengangguk, "Sekte Pedang." An Mujin duduk di atas batu di gunung belakang Sekte Pedang. Ada sebilah pedang di depannya. Dia menatap pedang itu dalam diam. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. An Mujin berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Ye Guan. An Mujin terkejut. "Kakak Ye." Ye Guan mengeluarkan sebotol mo utai dan menyerahkannya kepada An Mujin. "Apakah kamu ingin minum?" An Mujin mengangguk. "Minumlah." Sambil berkata demikian, dia mengambil botol itu, langsung membukanya, lalu meneguknya beberapa kali. "Ye Guan Dao, apakah kamu masih berjuang dengan apa yang terjadi sebelumnya?" An Mujin memegang botol itu erat-erat di tangan kanannya. "Sebenarnya, jika kita benar-benar bertarung, aku belum tentu kalah dari kakak Fu." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." An Mujin menggelengkan kepalanya sedikit. "Awalnya aku sedikit marah. Aku marah tentang mengapa kakak Fu menyetujui permintaan tetua. Namun kemudian aku mengerti bahwa kakak Fu lahir dalam kemiskinan. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan keluargaanku. Ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan dengan baik oleh keluargaanku. Itu tidak ada hubungannya dengan dia." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menatap Ye Guan. "Saudara Ye, bagaimana kalau kita bertanding?" Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" An Mujin mengangguk. "Dibandingkan dengan saudara Fu, aku lebih suka berkompetisi dengan saudara Ye." Ye Guan mengangguk. "Oke." An Mujin mengambil pedang di tanah dan berdiri. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Saudara Ye, hati-hati." Saat suara itu berakhir, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, suara pedang patah tiba-tiba terdengar. Di kejauhan, Ye Guan mengeluarkan pedang ketertibannya, dan mengarahkan pedang itu ke depan, hanya 1 inci dari ujung pedang An Mujin. Wah, setidaknya 90% kekuatan pedang An Mujin langsung tercabut. Pada saat yang sama, pedangnya miring dan hampir terlepas dari tangannya. An Mujin terkejut dan segera mundur dengan pedang di tangan. Setelah berhenti, dia menatap Ye Guan. Matanya penuh dengan keterkejutan. "Kakak Ye, kamu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Datang lagi." Ekspresi An Mujin menjadi serius. Kali ini, dia tidak berani menunjukkan rasa jijik. Dia memegang pedang tegak di antara kedua alisnya dan perlahan menutup matanya. Ledakan, sebuah kekuatan pedang yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Pedang di tangannya bergetar hebat. Dalam sekejap,
dia melesat melintasi tempat kejadian seperti sambaran petir. Pedang pembunuh instan, keterampilan pedang surgawi. Fitur utama pedang ini adalah kecepatannya. Dalam jarak 10 kaki, pedang ini akan membunuh. Saat ini, jarak antara dia dan Ye Guan hanya beberapa kaki saja. Oleh karena itu, ketika cahaya pedang itu muncul, pedang itu sudah mencapai Ye Guan. Ye Guan juga menghunus pedangnya. Wah, seberkas cahaya pedang pecah, dan sekejap kemudian, sesosok tubuh mundur dengan kasar. Itu adalah An Mujin. Saat An Mujin berhenti, sebilah pedang sudah berada di alisnya. An Mujin menatap Ye Guan yang begitu dekat dengannya dengan tak percaya. "Kakak Ye, kau..." Pada saat ini, dia benar-benar terkejut tak terlukiskan. Dia tahu bahwa pria di depannya sangat kuat, dan dia bahkan sudah menduga bahwa orang misterius yang menerobos masuk adalah pria di depannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pria di depannya akan begitu kuat. Ini sungguh terlalu kuat. Ye Guan tersenyum dan menyimpan pedangnya. "Apakah kau tertarik berlatih ilmu pedang denganku?" An Mujin menatap Ye Guan. "Kakak Ye, siapa kamu?" Sekarang dia secara alami mengerti bahwa saudara Ye di depannya jelas bukan orang biasa. Prestasinya dalam ilmu pedang mungkin hanya bisa disamai oleh beberapa orang di seluruh sekte pedang. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kau tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku bukan orang jahat. Aku hanya seorang pendekar pedang." Mata An Mujin berkilat rumit. "Saudara Ye, masing-masing dari dua pedangmu sangat sederhana, dengan kesan kesederhanaan sebagai jalan agung yang legendaris." "Jalan hebat itu sederhana?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku masih kurang sedikit panasnya." Dia tidak bersikap rendah hati. Yang disebut kesederhanaan jalan agung. Dalam benaknya, selain para pendekar pedang dalam keluarganya, seseorang setidaknya harus mencapai tingkat Fu Wu dan Ye Xiuran untuk dianggap sebagai pendekar pedang agung. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang sikap mereka terhadap ilmu pedang. Dan diriku sendiri, jika saya bertanya pada diri sendiri dengan jujur, saya telah belajar sedikit dari timur dan sedikit dari barat selama bertahun-tahun, yang sebenarnya agak campur aduk. Selain itu, keadaan pikiran saya dan apakah akan menelepon orang atau tidak konsisten, tidak bisa dikatakan murni. Cara yang paling sederhana adalah yang terbaik. Selama kurun waktu ini, tidak ada lagi pertempuran di luar. Tidak ada lagi musuh kuat yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Perasaan ini sungguh baik. Pada saat yang sama, ia dapat benar-benar tenang dan merenungkan masa lalunya. Tidak masalah jika Anda tidak berhasil di masa lalu. Siapa yang tidak pernah bertindak bodoh beberapa kali saat mereka masih muda? Lakukan sekarang saja. Pada saat ini, An Mujin tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan. "Saudara Ye, aku bersedia belajar pedang darimu." Dia tahu bahwa dia telah bertemu seorang guru hari ini. Ye Guan menarik kembali pikirannya, menatap An Mujin, dan berkata sambil tersenyum, "Oke." An Mujin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, saya agak penasaran, mengapa Anda ingin membantu saya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ada dua alasan. Pertama, kamu adalah orang yang sangat baik. Alam semesta Guangxuan seharusnya memiliki lebih banyak orang jujur sepertimu." An Mujin menatap Ye Guan. "Apakah kamu berharap ada lebih banyak orang sepertiku di alam semesta Guangxuan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." An Mujin sedikit bingung, "Kenapa?" Ye Guan berkata, "Dengan lebih banyak orang jujur sepertimu, alam semesta Guangxuan akan menjadi tempat yang lebih baik, kan?" An Mujin langsung terkagum-kagum. Kakak Ye memiliki visi yang begitu besar. An Mujin bertanya lagi, "Apa alasan kedua?"
Ye Guan tersenyum dan berkata, saya pernah menerima bantuan dari keluargaan sebelumnya. Dan sekarang saya membantu Anda. Ini hanya sekadar rasa hormat. An Mujin sedikit bingung. Apakah ada orang dari keluargaan saya yang pernah membantu saudara Ye? Ye Guan mengangguk. Ya, An Mujin ragu-ragu untuk berbicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu akan tahu saat kamu memiliki kesempatan. Tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. An Mujin tersenyum dan berkata, oke. Saat mengatakan hal ini, dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan. Mulai sekarang, aku akan dengan hormat memanggilmu sebagai guru, saudara Ye. Ye Guan tersenyum dan berkata, panggil saja aku saudara Ye. An Mujin ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke. Saat dia berbicara, dia tersenyum tipis. Saudara Ye, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir tidak ada seorang pun di generasi muda ini yang bisa menjadi lawanmu. Ye Guan tertawa dan berpikir dalam hati, Tuan Ta, mari kita tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Xiao Ta bingung, mengapa? Ye Guan berkata lembut, aku akhirnya bisa pamer. Bab 1100, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Akhirnya saya bisa pamer. Kata-kata Ye Guan agak menyedihkan. Selama tahun-tahun di luar, ia pada dasarnya dipukuli ringan setiap 2 hari dan dipukuli dengan keras setiap 5 hari, dan musuh-musuhnya selalu jauh lebih kuat darinya. Pamer, mimpi, setelah kembali ke wilayahnya sendiri di alam semesta Guangxuan, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk pamer. Namun, tampaknya itulah yang terjadi. Ye Guan tertawa. Ye Guan tidak mengajari An Mujin ilmu pedangnya sendiri, tetapi memberinya warisan dari pendekar pedang lain, karena ia tidak berpikir bahwa pencapaiannya saat ini dalam ilmu pedang sudah cukup untuk menjadi guru dan meninggalkan warisan. Menurut pendapatnya sendiri, ia belum memenuhi syarat, tentu saja, tidak apa-apa untuk memberikan beberapa petunjuk. Selama proses instruksi dari Ye Guan, An Mujin benar-benar kagum pada Ye Guan, karena Ye Guan selalu mampu menunjukkan masalah-masalah yang dihadapinya saat itu dan memperbaikinya. Mengerikan sekali, An Mujin benar-benar yakin. Tentu saja, dia lebih bersyukur karena telah bertemu dengan guru yang tak tertandingi. Setelah memberi instruksi kepada An Mujin, hari sudah gelap. Jadi Ye Guan meninggalkan gunung belakang. Malam adalah waktu Yang Yian untuk belajar. Yang Yian sudah menunggu di gerbang halaman dengan sebuah buku di tangannya. Melihat Ye Guan datang, senyum tiba-tiba muncul di wajah Yang Yian. Ye Guan berjalan untuk duduk di samping Yang Yian. Yang Yian segera membuka buku kuno di tangannya dan menunjuk sebuah paragraf. Saya baru saja membaca bagian ini. Saya tidak begitu mengerti kalimat, gunung tidak menolak debu, dan sungai tidak menolak untuk meluap. Ye Guan melihat ke arah yang ditunjuk Yang Yian dan tersenyum. Gunung tidak dapat menolak partikel debu kecil. Jadi mereka begitu agung. Sungai Yangtze dan Han tidak memandang rendah aliran kecil. Jadi mereka begitu luas. Cara kultivasinya sama. Setiap hal kecil dalam kehidupan juga merupakan jenis kultivasi. Yang Yian tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Di bawah sinar bulan, keduanya duduk bersebelahan. Yang satu berkonsentrasi membaca dan yang lainnya berkonsentrasi mengajar. Hari kedua, pagi-pagi sekali, Ye Guan diundang ke pavilion Master Sekte. Begitu dia memasuki pavilion, dia melihat Yue Qi dan Yu Ning. Yue Qi menatap Ye Guan, namamu Ye Yang? Ye Guan mengangguk, ya. Yue Qi menatapnya tanpa berkata apa-apa, merasakan tekanan tak kasat mata yang menimpanya. Ye Guan berdiri diam, tiba-tiba, Yue Qi menghilang dari tempat itu. Ye Guan mengerutkan kening.
Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghindar atau melawan pedang ini. Karena itu, dia memilih untuk tidak melawan. Karena dia tidak merasakan adanya niat membunuh pada pedang ini. Pedang Yue Qi berhenti ketika berada setengah inci dari alis Ye Guan. Tetapi ekspresi Ye Guan setenang air, tanpa riak apapun. Melihat pemandangan ini, Yuning menatap Ye Guan dalam-dalam. Yue Qi menatap Ye Guan, "Mengapa kamu tidak bersembunyi?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa bersembunyi." Yue Qi menatap Ye Guan sejenak, lalu menyingkirkan pedangnya. "Siapa kamu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ye Yang." Yue Qi berkata, "Identitas sebenarnya." Ye Guan berkata lagi, "Ye Yang." Yue Qi hanya menatapnya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Master Sekte Yue, apakah Anda takut kalau aku akan mencelakai Sekte Pedang atau Akademi?" Yue Qi menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, "Aku hanya menginginkan sebuah panggung. Sekte Pedang dan markas besar Akademi adalah panggung yang kuinginkan. Itu saja." Yue Qi menatap mata Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit. "Oke." Sambil berbicara, dia menatap Yuning di sampingnya, lalu berkata, "Selanjutnya, Yuning akan memperkenalkanmu kepada beberapa orang jenius dan penjahat di Wanzhou. Selain itu, mulai sekarang, kamu, Fuji, dan Zuxin dapat menggunakan ruang pelatihan tingkat tertinggi dari Sekte Pedang. Semua sumber daya pelatihanmu akan ditanggung oleh Sekte Pedang. Kamu dapat memilih senjata dan keterampilan apapun yang dimiliki Sekte Pedang." Ye Guan mengangguk. Oke, inilah yang dia butuhkan saat ini. Yue Qi berkata, "Pergi." Ye Guan dan Yu Ning meninggalkan aula. Ketika mereka keluar, Yu Ning memasang wajah dingin dan tanpa ekspresi. Ye Guan juga tidak mengatakan apa-apa. Begitu saja, keduanya berjalan dalam diam untuk waktu yang lama. Lalu Yu Ning tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah Ye Guan dan melemparkan sebuah gulungan kepadanya, berisi informasi tentang bakat-bakat terbaik dari semua negara bagian. "Kau bisa melihat Nanzhou. Lawan terbesar kita kali ini adalah Nanzhou." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Yu." Yuning menoleh untuk menatapnya, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bisakah kau ceritakan tentang Nanzhou?" Setelah hening sejenak, Yuning mengangguk. "Ada dua orang jenius paling jahat di Nanzhou. Salah satunya adalah Ye Chen dari keluarga Ye, dan yang lainnya adalah Xiao Lingwu, kepala sekolah bela diri Akademi Guangxuan Nanzhou. Yang satu adalah seorang jenius dalam ilmu pedang, dan yang lainnya adalah seorang jenius dalam seni bela diri. Sekarang alam mereka berdua berada di level Dewa Waktu. Mengenai kekuatan tempur mereka, kami belum tahu." Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Ye Chen dari keluarga Ye, apakah itu keluarga dekan? Yuning mengangguk. "Ya." Ye Guan mengerutkan kening. Dia sepertinya belum pernah mendengar nama ini. Yuning melanjutkan, "Ye Chen ini tidak sederhana. Konon katanya dia punya guru misterius. Tapi tidak ada yang bisa tahu siapa dia." Xiao Lingwu juga tidak sederhana. Dia dikenal sebagai seniman bela diri terkuat kedua dalam sejarah Wanzhou setelah An Qinghan. Akademi Seni Bela Diri Rumah Sakit Umum sudah mulai melatihnya terlebih dahulu. Sama seperti Ye Zuxin. Ye Guan menatap Yuning. "Pra-pelatihan?" Yuning mengangguk. "Beberapa orang jenius terlalu luar biasa dan akan diperhatikan oleh markas terlebih dahulu. Mereka tidak hanya akan diperhatikan oleh markas, tetapi juga oleh faksi-faksi besar itu." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, apakah ada faksi di akademi? Yuning tidak mengatakan apa-apa.
Ye Guan bertanya lagi, Nona Yu, bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Saya benar-benar ingin tahu faksi apa saja yang ada di akademi ini. Yu Ning meliriknya dan berkata, tak perlu dikatakan lagi, kau memang iblis, tak lama lagi mereka akan datang mencarimu. Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Yu Ning melanjutkan, selain Nanzu, ada juga seorang jenius di Yunzu. Orang ini adalah ahli dalam seni fisik dan bela diri. Dia terkenal di Yunshan. Ada bos misterius di belakangnya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Yu Ning menambahkan, pencapaianmu dalam ilmu pedang sangat tinggi. Tetapi ranahmu relatif rendah. Selama kurun waktu ini, kau harus menemukan cara untuk meningkatkan ranahmu. Selain itu, jangan remehkan orang-orang yang kusebutkan. Karena mereka tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki orang-orang kuat misterius yang mengajari mereka. Kekuatan tempur mereka sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Apakah kau mengerti? Ye Guan mengangguk. Terima kasih sudah mengingatkannya. Meskipun dia percaya diri, dia tidak akan meremehkan orang lain. Ketakutan utamanya adalah kegagalan. Jika dia kalah dari anak-anak muda generasi muda ini, dia tidak akan punya muka untuk mengembalikan statusnya. Yu Ning berkata, ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat di mana kamu bisa berlatih. Sambil berbicara dia terbang dengan pedangnya. Pikiran Ye Guan tergerak, dia pun terbang menaiki pedangnya, mengikuti Yu Ning ke langit berbintang. Begitu mereka memasuki langit berbintang, susunan teleportasi muncul di depannya dan Yu Ning. Yu Ning berkata, pilih satu. Ye Guan mengangguk, oke. Sambil berbicara, dia berjalan ke susunan teleportasi terdekat. Begitu dia masuk, dia diteleportasi ke dunia khusus. Energi spiritual di sini lebih dari 10 kali lipat dari luar. Sudut mulut Ye Guan sedikit terangkat, tepat pada waktunya untuk latihan. Pada waktu berikutnya, Ye Guan berlatih dan mengajari An Mujin ilmu pedang di siang hari, dan mengajari Yang Yian membaca di malam hari. Perlu disebutkan bahwa Yang Yian sebenarnya telah mencapai alam bawaan sekarang. Sebulan kemudian, setelah berlatih di tempat khusus itu dan dengan kristal roh yang cukup, ia juga mencapai alam hukum surgawi. Dapat dikatakan bahwa kecepatan terobosannya saat ini sangat cepat. Bahkan Yue Qi dan Yu Ning sangat terkejut. Sebenarnya, ia sengaja menekannya, karena ia ingin membuat kemajuan yang solid di setiap alam. Jika tidak, ia bisa lebih cepat lagi. Dia sangat berbakat, dan dia telah menempuh semua jalan ini sebelumnya. Jadi tidak sulit baginya untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebulan lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Kompetisi Wanzhou segera hadir. 3 hari sebelum kompetisi Wanzhou, seluruh Qingzhou tiba-tiba menjadi ramai, dan setiap hari susunan teleportasi Qingzhou dipenuhi orang. Semua yang datang adalah talenta-talenta dari Wanzhou, dan beberapa datang untuk menonton pertandingan. Qingzhou lebih semarak dari sebelumnya. Untuk mencegah kecelakaan, Akademi Qingzhou bahkan mengajukan permohonan ke kantor pusat untuk memindahkan sekelompok Guang Xuanwei untuk menjaga Qingzhou dan menjaga ketertiban. Di langit berbintang, Ye Guan berjalan keluar dari susunan teleportasi. Dia menarik napas dalam-dalam, dan aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Dia sekarang telah mencapai surga manusia. Selama kurun waktu ini, ia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan wilayahnya. Sayangnya, niat pedang ordo miliknya selalu berada pada level kultivasi pedang, tanpa peningkatan apapun, dan ia tidak dapat meningkatkannya dengan sengaja. Tiba-tiba, Ye Guan terbang dengan pedangnya dan menghilang dari tempat itu. Ia tiba di halaman rumahnya sendiri.
Yang Yian segera meletakkan buku di tangannya dan berlari ke arahnya, sambil tersenyum berkata, "Ku dengar kota Qingzhou sangat ramai selama periode ini. Apakah kau ingin jalan-jalan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah." Yang Yian langsung menyeringai, amat gembira. "Saudara Ye," pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan menoleh dan melihat Fuji berjalan ke arahnya perlahan. Setelah menerima pelatihan hebat dari Sekte Pedang, Fuji kini telah mencapai alam abadi Dao, alam yang kedua setelah alam abadi waktu milik An Mujin dan Ye Zuxin. Fuji menatap Ye Guan dan Yang Yian dan bertanya sambil tersenyum, "Kalian akan pergi ke Qingzhou?" Ye Guan mengangguk dan tersenyum, "Baiklah, mari kita pergi ke sana dan bersenang-senang." Fuji segera berkata, "Kalau begitu, datanglah ke rumahku, ibu selalu berkata bahwa dia ingin menghiburmu." Ye Guan dan Yang Yian saling berpandangan, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Melihat Ye Guan setuju, Fuji jelas sangat gembira dan langsung berkata, "Kakak Ye, ayo berangkat." Sambil berbicara, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di cakrawala. Ye Guan tersenyum, lalu dia pun menggendong Yang Yian di pedangnya dan menghilang di ujung langit. Kota Qingzhou, di sebuah rumah sederhana, Ye Guan dan Yang Yian duduk berdampingan. Meja mereka penuh dengan hidangan, semuanya daging, sangat lezat, dan ada juga sekeranjang roti. Di depan mereka duduk seorang wanita. Wanita itu melirik Ye Guan dan Yang Yian, lalu bertanya, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Ye Guan tidak mengatakan apapun. Yang Yian juga tidak mengatakan apa-apa. Bersambung,